Setelah saya negosiasi dengan istri saya, gimana, boleh nggak saya pakai untuk modal? Untuk apa? Lihat aja lah nanti gitu. Ma, Papa mau buka usaha biar hidup kita lebih baik, Ma. Emangnya Papa mau buka usaha apa? Papa mau jual buku-buku Islam. Cuman Papa punya kendala di modal, Ma. Bagaimana kalau mahar Mama kita jual saja ya? Ya udah, kalau emang Papa perlu, jual aja maharnya. Bener, Ma? Iya. Makasih, Ma. Papa janji mahar Mama pasti Papa ganti. Ketika saya minta ke istri saya untuk jual mahar itu, ya dia sangat mendukung ya, karena memang dia juga butuh kan. Kalau saya nggak lakukan seperti itu, maka kehidupan itu makin sulit, gitu kan. Nah, alhamdulillah negosiasi ke istri dia setuju. Nah, saya pakai maharnya itu untuk digadaikan ke mertua. Saya bilang baik kali ini mertua, udah anaknya dikasih, uangnya juga dipinjemin gitu. Nah, akhirnya mahar itu saya bawa ke ke mertua saya, gitu kan. Pak, saya mau gadaikan ini, gitu kan, Mas, gitu kan. Oh, untuk apa? Ya saya mau usaha, saya bilang. Berapa butuhnya? 100.000, ya sudah. Nah, disitulah saya pakai untuk buat brosur ya, brosur pertama sekali. Nah, kemudian brosur itu saya sebar di Masjid Istiqomah di Bandung sini, dan orang baca bahwa kita menyediakan buku-buku Islam gitu ya. Nah, itulah awal dari bisnis ini gitu kan. Dalam waktu 3 bulan alhamdulillah saya bisa mengembalikan duitnya ya, plus bagi hasilnya walaupun nggak seberapa lah ketika itu ya. Nah, itu mungkin ya, itu kisah yang awal-awalnya seperti itu. Usaha awal memang kita sulit modalnya, susah sekali modalnya. Nah, itu hanya dengan kepercayaan saja gitu ya, bahwa kita ini jujur, kita ini benar gitu kan. Ketika itu saya lagi ngisi pengajian di Garut gitu kan. Nah, ternyata sampai jam 12 malam pulangnya saya. Sampai terminal Cicahem, Bandung itu saya dibuntuti oleh orang-orang. Ya kan, saya ngeri juga karena saya bawa barang, dipikir barang apa itu kan. Pak, kadieu Pak, beca abdi dirinya Pak. Akhirnya saya lari sekuat-kuatnya gitu kan, sampai akhirnya jatuh, ya kan, isinya kan buku itu, satu dus besar itu, saya lari. Nah, dibantu sama tukang becak ketika itu, lari katanya. Oh ya, bantu saya lompat ke tukang becak itu, dia juga lari tukang becaknya, saya lempar di situ sambil lompat, gitu, duduk, nah, selamatlah saya gitu ya. Ya, itu kejadiannya memang menyedihkan itu ya. Cukup sedih gitu. Kenapa pas saya pulang itu kan, sampai ke rumah itu istrinya lagi nggak ada. Ada tulisan di whiteboard kan rumahnya pas dibuka kan nggak ada kuncinya ya. Buka loh, tulisan kan, saya sudah ke bidan. Ya, saya bersih-bersih waktu itu ya. Langsung saya berangkat ke bidan itu, ya kan, sambil berceceran nanti buku-buku segala macam itu. Dan akhirnya bidannya marah ke saya. Kamu nih gimana, suami kok nggak bertanggung jawab? Istrinya, nggak, kan udah diperiksa Bu beberapa hari lalu, katanya masih lama akhirnya gitu kan. Saya nggak menduga, makanya saya keluar kota dulu. Alhamdulillah pas paginya lahir ya selamat ya. Di anak pertama ini kita merasakan kesulitan hidup, dan tapi rezekinya juga
sesuai gitu. Toko kita awalnya adalah rumah kontrakan itu sendiri. Nah lama kelamaan kan saya pengen di Batik Ukur itu ada tempat lebih bagus. Nah sewanya 2 juta, pinjam aja sama kawan saya. Dia kasih, ya enggak, sama seperti pola tadi lah. Karena saya anggap berhasil dari 100.000 kan, naik sampai 2 juta. Pustaka Roban ini, karena di sini saya lihat ada unsur produksinya, home industry gitu kan, maka saya harus lihat, wah ini kalau kita main di industri ya, maka marginnya bisa lebih besar mungkin gitu kan. Kalau misalnya kita jual trading toko buku, ambil sama orang jual, belum saingannya cukup banyak gitu kan, ya udah saya jual aja. Akhirnya toko buku itu saya jual sama anak ekonomi Unpad ya. Saya bilang kamu belajar ekonomi ngapain, ya kan? Ya untuk nanti ngelola usaha segala macam sambil praktek, saya bilang. Gimana caranya Pak ambil praktek? Beli toko saya. Nah, akhirnya dia mau, dibeli lah 17 juta ketika itu. Nah di situ saya berpikir kan untuk modal saya beli rumah ketika itu 15 juta di Jalan Gagak sini dekat. Nah disitulah kita pakai produksi pertama. Nah di situ ya. Mulai setelah itu kita beli mesin jahit 1, 2, 3 dan seterusnya sampai berkembang sekarang gitu. Saya orangnya suka lompat-lompat ya, nggak pernah betah dengan apa yang stagnan gitu kan. Saya pikir udah jalan, si ibu juga dia biasa, Bunia dia biasa apa, ngurusin ini segala macam udah bagus lah gitu kan. Ada yang kawan saya yang dulu saya jual kaligrafinya di sini paling laku saya yang jual. Nah dia ngajak saya untuk bisnis ekspor, uruslah saya bisnis baru lagi. Bisnisnya apa? Ekspor impor gitu kan, ekspor terutama. Nah terus saya buat perusahaan baru ini, nah disitulah petaka.